Halo teman-teman Taurus, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Demar Haji, dan pada kesempatan kali ini kembali lagi saya bakal membacakan zodiak Taurus, dan kita bakal melihat keberuntungan dan juga keajaiban Taurus di tahun 2022. Teman-teman, saya perlu disclaimer terlebih dahulu bahwa di sini saya bukan meramal ya, bukan meramalkan, tetapi saya membaca ya. Saya sebagai seorang tarot reader, tugas saya adalah membaca tanda-tanda. Nah, seperti hal yang selalu saya sampaikan bahwa kita bisa membaca tanda, apapun kita bisa tanda. Di alam semesta ini banyak tanda-tanda, banyak isyarat-isyarat yang bisa kita baca. Nah, mungkin memang tidak semua orang bisa membaca tanda, bisa peka terhadap tanda-tanda itu. Ya, hanya orang-orang khusus dan orang-orang tertentu yang bisa membaca tanda-tanda tersebut. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa banyak orang yang bisa, atau semua orang bisa membaca tanda yang memang secara umum itu bisa dilihat. Tapi kembali lagi fokus ke sini bahwa saya akan membaca tanda untuk Taurus di tahun 2022, apa yang didapatkan, keberuntungan apa yang didapatkan, keajaiban apa yang bakal terjadi, ya, bakal muncul atau bakal didapatkan oleh Taurus. Oke, nanti bisa kita bicara tentang kehidupan Taurus secara keseluruhan, entah itu tentang pekerjaan, finansial, asmara, jodoh, dan sebagainya, atau termasuk juga kesehatan. Kita akan melihat dari semuanya ya, gitu teman-teman kurang lebih. Kita akan shuffle kartunya terlebih dahulu untuk Taurus. Saya mengeluarkan 10 kartu ya, di baris pertama 5, di baris kedua 5. Saya akan baca di baris pertama terlebih dahulu. Kita akan melihat tanda. Wow, ini bagus sekali kartunya. Oke, saya akan melihat lebih kepada hal-hal yang positif ya teman-teman, karena sengaja saya membuat video ini atau bacaan ini nanti semuanya zodiak dari Aries sampai dengan nanti Pisces, 12 zodiak. Saya akan membaca keberuntungan dan keajaibannya. Kenapa demikian? Saya sengaja fokus kepada hal yang positif. Saya fokus pada energi yang positif. Kenapa? Karena saya yakin sekali bahwa setiap orang pasti kepengen keluar dari masalahnya. Setiap orang, apalagi ini nanti untuk tahun baru ya, tahun 2022 ini, pasti semua orang kepengen mencapai goals yang sudah dia impikan. Ya, setiap orang pasti kepengen kehidupannya lebih baik. So, itulah yang membuat saya memutuskan untuk membaca lebih kepada energi yang positif. Kalaupun nanti saya menangkap hal-hal negatifnya misalnya, saya tetap akan memberikan solusi atau antisipasinya, atau bahkan hal-hal yang nanti lebih kepada penguatan-penguatan sekaligus pencerahan agar kamu tetap berada dalam keberuntungan dan keajaiban di tahun 2022 dan seterusnya. Right? Seperti itu kurang lebih teman-teman. Karena saya berharap sekali bahwa ini akan menjadi sebuah sugesti positif dan juga doa positif buat kita semuanya. 3 kartu sudah keluar, dan ini kalau boleh saya bilang kartunya cakep-cakep ya, bagus-bagus. Nah, oke. Yap. Kita baca dulu dari yang pertama. Tapi sebelumnya kita rapikan terlebih dahulu biar enak dilihat. Oke. Ya, cukup ya. Nggak usah rapi-rapi lah. Di sini ada kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Saya fokus pada kartu pertama terlebih dahulu. Teman-teman buat Taurus boleh senang, boleh bersyukur ya, karena keberuntungan di tahun 2022 sudah jelas menghampiri kamu ya. Di sini saya melihat akan ada banyak sekali tawaran-tawaran yang datang kepada Taurus ya. Tawaran pekerjaan, tawaran job, tawaran proyek, tawaran bisnis, dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak sekali tawaran-tawaran, dan ini akan mendatangkan rezeki yang sangat bagus, akan mendatangkan rezeki yang sangat-sangat membuat kamu bakalan lebih sejahtera dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya ini ada semacam peluang yang memang ya, ini tadi saya fokusnya adalah kepada keberuntungan dan juga keajaiban. Jadi ada peluang-peluang yang terjadi, dan itu boleh dikatakan ada banyak sekali yang di luar di luar dugaan kamu juga gitu loh. Tetapi teman-teman, kalau boleh saya ingatkan juga bahwa di antara sekian banyak tawaran yang muncul di tahun 2022 ini, kamu juga tetap harus berhati-hati, karena tidak semua tawaran yang datang dari orang lain itu bersifat baik. Ya, tidak semuanya baik. Ada yang harus kamu waspadai. Ya, jadi ada yang harus kamu cermati, kamu harus selektif, kamu waspadai. Karena di sini di antara 7 cups yang berisi perhiasan, berisi
apa namanya, yang lain-lain ini. Ada satu yang berisi ular. Nah, itu tanda bahwa ada salah satu tawaran yang memang kamu harus perhatikan, kamu harus cermati, dan itu tidak harus kamu terima, ya. Jadi ini saya ingatkan agar kamu tidak tidak terlena, agar kamu tidak terperosok, karena di antara banyaknya tawaran yang muncul untuk Taurus, ya, sekali lagi itu bisa proyek, pekerjaan, ini semuanya mendatangkan rezeki, mendatangkan finansial, ya. Jadi intinya adalah berhati-hati dan harus selektif. Kamu harus lihat orangnya dengan cermat. Saya yakin sekali bahwa Taurus nanti juga akan mendapatkan keberuntungan dari sisi spiritual, karena Taurus ini boleh dikatakan memiliki bakat spiritual yang cukup bagus, kepekaan yang cukup bagus, ya. Jadi saya melihat kamu bisa lebih selektif melihat energi orang, ya, dia baik atau tidak, dia positif atau tidak, niat dia itu jahat atau tidak, kamu bisa melihat itu, oke? Itu keberuntungan dan keajaiban buat Taurus. Nah, di sini saya melihat ada beban berat memang, ya. Karena apa? Ini sudah menjadi sebuah hukum alam, sudah menjadi sebuah otomatis, ya, sebuah hal yang otomatis. Kalau kamu sudah mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, otomatis tanggung jawab kamu tentunya lebih besar, ya. Dan kalau di sini menjadi berat, itu wajar. Tetapi saya melihat di sini kamu tetap kuat, gitu loh. Kamu tetap bisa dan kuat menjalani semua itu, dan kamu bahkan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kamu menjalankan semua itu dengan enjoy, dengan bersyukur, dengan bahagia. Jadi semuanya tidak terasa berat. Nah, di kartu ketiga di sini, ini saya melihat bahwa finansial kamu secara secara cepat itu drastis banget, ya. Jadi perubahannya semakin drastis. Jadi finansial kamu di sini semakin baik, ya. Dan itu sekali lagi tentu bukan karena dia datang tiba-tiba terus tahu-tahu kamu semuanya baik, semuanya menjadi berlimpah rezeki. Tidak. Semua karena kerja keras kamu juga, gitu loh. Nah, tawaran-tawaran yang datang ini tentu sekali lagi harus kamu pilih secara baik. Boleh diterima 1, 2, 3, tapi ada satu yang tidak boleh kamu terima. Nah, ukuran menerimanya seberapa banyak itu semuanya masing-masing berbeda, ya. Masing-masing Taurus, walaupun sama-sama Taurus, masing-masing Taurus atau setiap Taurus itu berbeda dengan apa? Dengan kapasitas kemampuan kamu sendiri. Kalau ada yang mungkin udahlah 1 cukup gua terima, ada yang 2 cukup gua terima, ada yang 3 bisa diterima, dan seterusnya. Setiap orang berbeda-beda, oke? Jadi silakan ukur kemampuan kamu dan jangan sampai overload. Itu saran saya, karena kalau overload kamu akan semakin berat. Tetapi sekali lagi kamu enjoy, kamu asik, ya, dan di sini finansial kamu akan drastis sekali. Jadi di tahun 2022 keberuntungan dan keajaiban yang kamu dapatkan adalah finansial kamu semakin bagus, secara drastis meningkat dengan baik. Queen of Cups, ya, di sini kamu menjadi seseorang yang semakin memiliki power, ya, memiliki kedudukan, power. Kedudukan itu tidak harus kamu memiliki jabatan di suatu perusahaan dan sebagainya. Buat kamu yang mungkin berwira swasta, bekerja sendiri, menjalankan usahanya sendiri, menjalankan lembaganya sendiri, kantornya sendiri, semuanya sendiri, ya di sini tetap aja kamu semakin memiliki posisi atau positioning kamu semakin bagus. Power kamu juga semakin bagus, ya. Dan nilai spiritual kamu juga semakin bagus di sini. Kamu mendapatkan semacam penghargaan, ya, teman-teman. Penghargaan itu bisa memang datang dan diberikan dari orang lain atau pihak lain sebagai bentuk istilahnya penghargaan dari kerja keras kamu. Tapi bisa jadi itu datang dari secara otomatis dari alam semesta. Ini hanya simbol saja, ya. Ada 2, ya, simbol ada 2. Bisa jadi memang secara simbolis kamu mendapatkan itu, ya, penghargaan, atau secara secara alamiah kamu mendapatkan penghargaan itu. Nah, jadi bedanya yaitu ada yang memang secara langsung diberikan oleh mungkin atasan, oleh mungkin bosnya atau orang lain atau partner kerja, diberikan sesuatu, ya. Ada yang memang secara alami dalam bentuk rezeki yang bagus, kesehatan yang baik. Itu saya melihatnya seperti itu. Oke, di Page of Wands di sini kamu semakin punya power, ya. Semakin punya pegangan yang kuat dan prinsip yang semakin kuat, dan kebijaksanaan kamu di sini pun semakin tinggi, ya. Nilai spiritual kamu juga semakin tinggi. Artinya saya melihat bahwa Taurus ini kan orangnya peka,
peduli ya. Walaupun kadang-kadang Pak Taurus ini memang sok cuek banget orangnya, tapi di sisi lain dia orangnya peka, sensitif, peduli, dan gak tegaan gitu loh. Nah di sini saya melihat bahwa Taurus akan semakin bisa tegas ya, akan semakin bisa tegas seiring waktu kamu belajar untuk kehidupan. Nah di sini saya melihat keberuntungan dan keajaiban yang kamu dapatkan, kamu semakin bisa menjadi orang yang tegas. Oke, kita cek di baris kedua ya teman-teman. Kita melihat lagi keberuntungan dan keajaiban apa yang didapatkan Taurus di tahun 2022. Sekali lagi saya sengaja lebih fokus kepada hal-hal yang positif ya teman-teman. Keberuntungan, keajaiban gitu kan. Karena itu adalah hal yang positif. Karena saya yakin sekali ya bahwa setiap orang pasti kepengen keluar dari masalahnya, setiap orang kepengen finansial semakin baik. Apalagi ganti tahun ke tahun 2022, dari 2021 ke 2022, semua orang pasti akan menginginkan sebuah perubahan-perubahan yang semakin baik. Semua orang tanpa kecuali orang gila gitu ya. Orang gila aja kepengen baik hidupnya. Oke Taurus, kita simak ya, kita tarik energinya, dan sekali lagi saya bukan meramal teman-teman, tetapi saya melihat tanda, membaca tanda ya, karena bagaimanapun tanda itu bisa kita baca. Dan satu hal yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman, ini semuanya ya, nggak cuma Taurus, siapapun yang mendengarkan. Jadi gini, ada sebuah pembelajaran yang bisa saya dapatkan hari ini, bahwa kita kadang-kadang kan kepengen sesuatu, kita kepengen mendapatkan jawaban gitu kan, misalnya iya atau tidak gitu kan, kamu mau atau tidak gitu kan. Nah kadang kita berdoa juga, kadang-kadang otomatis Tuhan kan tidak langsung serta-merta mewujudkan dan merealisasikan apa yang menjadi doa kita. Nah ini yang harus kita pelajari dan harus kita pahami, bahwa tidak semua hal itu bisa langsung kita dapatkan, yes or not-nya nggak langsung, tetapi apa, kadang Tuhan dan alam semesta itu memberikan semuanya itu melalui tanda-tanda, melalui isyarat, melalui getaran hati, melalui getaran batin kita, ya. Nah, disinilah kita harus belajar dan harus ngerti bahwa kita harus bisa peka, menangkap segala sesuatu yang menjadi isyarat maupun tanda, yang kemudian itu kita jadikan sebuah kesimpulan. Oh, kalau begini berarti kesimpulannya akan begini, begini, begini. Nah, di situ lalu kemudian kamu harus memiliki ketegasan untuk membuat keputusan. Nah, saya berharap ini bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya. Karena kadang-kadang ada banyak orang yang menunggu gitu kan, yes or not, iya atau tidak, menunggu kepastian. Kepastian itu kadang-kadang bentuknya bisa abstrak ya teman-teman, gitu loh. Kepastian bisa abstrak. Yaitu tadi, kita harus belajar membaca tanda, kita harus belajar membaca isyarat, kita harus belajar mengerti akan tanda-tanda yang disampaikan oleh Tuhan atau alam semesta melalui berbagai macam hal yang mungkin kita tidak menduga, gitu loh. Nah, disitulah kepekaan batin kita harus kita asah. Oke, kita keluarkan kartu di baris kedua. Teman-teman, di kartu ke-6 saya melihat ada judgment ya. Jadi kamu semakin mengerti, semakin sadar bahwa ingatan-ingatan, kenangan-kenangan lama yang selama ini muncul dalam benak kamu, selama ini muncul dalam ingatan kamu, selama ini mengganggu pikiran kamu, di sini saya melihat bahwa kamu akan semakin mengerti bahwa apapun yang pernah terjadi, apapun yang ada di masa lalu kita, itu hanyalah bagian dari masa lalu kita, dan itu sudah tidak ada, gitu loh. Artinya kamu akan semakin mengerti bahwa, oh, fokus gue tidak harus ke masa lalu, gitu kan, tapi fokus gue adalah ke saat ini, present moment, gitu loh, now, saat ini, detik ini juga, gitu loh. Nah, itu keajaiban yang semakin kamu dapatkan, ya. Keajaiban yang kamu dapatkan adalah sebuah kesadaran tentang masa lalu. Karena selama ini mungkin saya merasakan di sini kamu sering terganggu dengan adanya masa lalu. Ada trauma-trauma, ya. Ada suatu masa lalu yang menjadi sebuah kenangan yang nggak bisa dilupakan, dan itu kadang-kadang kamu sesali, gitu kan.
Nah, saya melihat di sini kamu harus semakin sadar ya, dan keberuntungan atau keajaiban yang datang ke kamu adalah kamu semakin sadar ya bahwa masa lalu itu hanya bagian dari cerita hidup kita dan itu sudah tidak ada. Itu yang saya lihat, bahwa kamu semakin punya kesadaran tentang masa lalu dan kamu lebih fokus kepada hal yang untuk saat ini, dan kamu lebih fokus kepada saat ini, kamu lebih fokus ke masa sekarang, present moment ya. Itu keajaiban yang kamu dapatkan. The High Priestess ya, kamu sadar bahwa di kehidupan kita selalu ada hitam putih, selalu ada energi yang baik, selalu ada energi yang buruk gitu kan. Nah, oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Saya melihat itu tadi ya, The High Priestess, bahwa kamu itu bisa semakin sadar bahwa di kehidupan kita itu selalu ada hitam putih ya, positif, negatif dan sebagainya. Nilai-nilai spiritual kamu di sini saya melihat semakin bagus, semakin baik. Saya melihat bahwa di sini kamu akan memenangkan sebuah perkara ya, sebuah perkara. Kalau misalnya kamu ada permasalahan yang mungkin kamu bawa dari tahun sebelumnya, ya saya melihat di sini kamu akan memenangkan perkara. Ya, the sun di sini adalah simbol kebergairahan, simbol semangat atau tanda-tanda bahwa kamu akan mendapatkan semangat yang sangat luar biasa. Ya, selain kamu tadi sadar akan masa lalu dan membuang semuanya, sadar adanya hitam putihnya di dalam kehidupan, gitu kan? Di sini kamu akan memenangkan sebuah perkara. Kalau misalnya itu tender, berarti kamu akan memenangkan tender. Kalau misalnya itu adalah masalah, berarti kamu akan memenangkan masalah tersebut, gitu kan? Itu keajaiban atau keberuntungan yang saya lihat di poin-poin selanjutnya. Nah, di sini di kartu ke-9 saya melihat bahwa kamu itu pernah tersakiti, gitu loh. Nah, di sini kamu merasa bahwa saat ini adalah saat di mana kamu bangkit, gitu loh. Di tahun 2022 ada semangat atau energi yang tidak kamu sadari, itu membuat kamu tuh semakin, wah, gue harus bangkit gitu loh. Gue nggak boleh terpuruk lagi. Gue nggak boleh mengenang masa lalu terus gitu loh. Nah, di sini saya melihat bahwa kamu tuh pernah tersakiti, ya, pernah tersakiti, tapi justru ini yang membuat kamu semakin kuat, ya. Jadi keberuntungan dan keajaibannya adalah, ya ini termasuk keberuntungan yang harus kamu syukuri gitu loh. Karena tanpa adanya pengalaman ini, kamu tidak akan sekuat sekarang gitu loh. Jadi pengalaman-pengalaman kamu di masa lalu ini ya berkaitan dengan mungkin hal yang membuat kamu sakit, trauma, sakit hati, terluka batin ya, kamu akan mendapatkan kekuatan-kekuatan yang semakin luar biasa di tahun 2022 ya. Dan saya melihat Taurus di sini akan secara tegas membuat keputusan ya. Di sini di kartu ke-10 saya melihat kamu akan melakukan sebuah atau melangsungkan sebuah komitmen atau semacam pernikahan juga. Dan kamu Taurus yang selama ini mungkin sering ragu, tidak bisa membuat keputusan karena kamu orangnya nggak tegaan dan sebagainya, saya melihat di tahun 2022 ada keberuntungan dan keajaiban bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Kamu akan mendapatkan kekuatan untuk membuat keputusan yang sangat luar biasa, dan itu keputusan yang sulit, tapi kamu bisa membuat keputusan itu gitu loh. Dan saya melihat ada kartu 10 ini buat Taurus yang belum punya jodoh. Saya melihat kamu akan bertemu dengan jodoh, kamu bakal menikah juga, kamu bakal berkomitmen juga. Yang selama ini belum pernah ketemu, kamu akan bertemu di tahun 2022 juga. Dan di situ akan terjalin sebuah komitmen, akan terjalin sebuah perjanjian ya. Kalau ini permasalahan asmara berarti kamu ketemu jodoh, tapi kalau ini permasalahan pekerjaan berarti kamu akan ketemu pekerjaan baru, proyek baru, perjanjian baru gitu kan, terkait dengan kartu pertama ini ya. Jadi itu kurang lebih gambarannya. Nah, saya melihat Taurus di sini memiliki semangat yang semakin luar biasa ya. Dan kesehatan Taurus di sini juga saya melihat semakin baik ya, semakin baik ya. Kartu The Sun, matahari ya. Matahari simbol kehidupan, matahari simbol kesehatan, matahari simbol keberlimpahan juga ya. Energi positifnya sangat luar biasa. Vitamin D-nya
Ya, dan di samping itu juga nggak hanya itu aja, tapi ini simbol-simbol di mana the sun atau matahari adalah dibutuhkan oleh banyak orang gitu kan, seperti itu. Nah, di sini saya melihat ada banyak sekali keberuntungan dan juga keajaiban yang terjadi dan dialami oleh Taurus. Oke? Jadi sekali lagi bersyukurlah buat Taurus, mudah-mudahan semua ini menjadi sebuah doa, sugesti yang positif dan terrealisasi karena izin Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Jadi sekali lagi buat Taurus, saya melihatnya kurang lebih seperti itu, ya, tawaran-tawarannya bagus sekali, pekerjaan semakin banyak, kamu juga nanti semakin sibuk ya, tetapi itu sudah menjadi hal yang secara alami, hukum alam. Kamu semakin sibuk dengan pekerjaan kamu, finansial kamu juga semakin bagus, gitu loh. Ya, terus di sini semakin semangat, semakin bergairah, ada komitmen yang kamu jalani, ya. Kamu mendapatkan pasangan, yang belum menikah kamu akan menikah, mendapatkan jodoh, yang belum pernah ketemu juga bakalan ketemu. Terus apa lagi nih? Saya melihat lagi, ya ini, kamu pengalaman buruk kamu segera kamu tinggalkan dan kamu segera bangkit dari keterpurukan atas masa lalu yang buruk. Dan intinya kamu akan ketemu dengan orang yang baik. Kalau selama kemarin kamu mungkin bertemu dengan orang yang salah, di tahun 2022 kamu bakal ketemu dengan orang yang tepat ya. Di tahun 2022 ini kamu ketemu dengan orang yang sesuai dengan apa yang kamu impikan, sesuai dengan apa yang kamu sudah doakan selama ini, dan ini Tuhan mewujudkan semua yang menjadi mimpi, keinginan dan doa-doa kamu. Oke? Buat Taurus, selamat ya. Selamat berbahagia, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semuanya menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oke? Teman-teman yang kepengen konsultasi, self healing, ya, spiritual coaching bersama saya, silahkan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera. Kamu bisa langsung ketemu saya nanti, bisa personal reading ya, untuk membaca secara detail, secara lengkap, lebih personal ke diri kamu sendiri. Oke? Silahkan kamu bisa chat ke nomor WA yang tertera di sini, di kolom komentar ada juga WA saya, dan di kolom deskripsi juga ada WA saya. Oke? Terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.